السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Nah, terakhir kita bahas, barakallahu fikum, adalah akhir dari ayat ini, yaitu ketika munafikin mengatakan dengan kalimat yaquluna hal lana minal amri min syai'. Apakah kita punya sesuatu yang maknanya apa hasilnya perang ini? Kita enggak dapat kemenangan kan? Kita enggak mendapatkan sesuatu apapun. Ini suudzon mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali karena berkait dengan ayat yang berikutnya. Barakallahu fikum. Mereka yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan di dalam dada-dada mereka, di diri-diri mereka, apa yang tidak ditampakkan pada kalian. Yaqulun, mereka berkata, "Lau kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna." Kalau saja kita punya ikut andil atau punya urun rembuk, kalau saja saya punya usulan yang diterima, kita nggak akan terbunuh di sini. Ikhwani fillah azakumullah. Kata-kata ini di dalam diri-diri mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Mereka menyembunyikan fi anfusihim, di diri-diri mereka, yaitu sesuatu yang tidak ditampakkan kepadamu. Kalimat yaquluna law kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna. Kalau saja kita punya pendapat yang diterima, kita enggak akan terbunuh di sini. Sebagaimana dalam ayat lainnya, law ata'una. Kalau saja mereka mentaati kami, ma qutilu, mereka enggak akan terbunuh, kata munafikin. Maka Allah jawab dengan kalimatnya, katakan pada mereka, qul law kuntum fi buyutikum.
kalaupun kalian di rumah-rumah kalian. La barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Kalaupun kalian berada di rumah-rumah kalian, yang tentunya di rumah itu yang paling aman, paling jauh dari kematian. Tetapi kalau sudah ditulis kematian, la barazal ladina kutiba alaihimul qatl, walaupun kau di rumah, kalau dicatat akan mati, engkau akan keluar dan berjalan ke tempat matinya. Madaji', tempat berbaringnya, ini ke tempat matinya. Liyabtaliyallahu ma fi sudurikum, untuk Allah uji apa yang ada di dalam dada-dada kalian. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, untuk menguji apa yang di dalam dada. Maknanya yakhtabir ma fiha minan nifaq, menguji apa yang ada di dalamnya dari kemunafikan. Padahal biasanya yang namanya nifaq disembunyikan dalam hati. Yang namanya pikiran-pikiran kufur, keraguan, kesesatan, biasanya yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Biasanya disembunyikan dalam hati mereka, dalam jiwa mereka, enggak ditampakkan pada kalian. Tetapi dengan kejadian ini keluar, terucap. Dengan ujian yang berat, kelihatan aslinya, muncul sifat aslinya. Kaum mukminin masih sabar dan kokoh di atas iman. Mereka sudah berkata, makanya coba nurut saya, nggak akan terbunuh. Terucap kalimat-kalimat itu. Mereka akan berkata dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan apa yang di dalam hati-hati mereka, apa yang ada dalam dada-dada mereka. Berarti musibah ini adalah ibtila'un wa ikhtibar, ujian, dan juga sekaligus membersihkan di hati-hati orang beriman godaan-godaan syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Kemudian Allah katakan, innal ladina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innama istazallahumus syaitan bi ba'di ma kasabu. Baru kemudian Allah katakan di ayat berikutnya, sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari kalian pada hari bertemunya dua pasukan, sesungguhnya mereka yang lari itu adalah orang-orang yang istazallahumus syaitan, yang digelincirkan. Istazalla menyebabkan mereka terjatuh dalam zallah, terjatuh dalam ketergelinciran. Istazallahumus syaitan, yang terbawa oleh godaan syaitan, bi ba'dhi ma kasabu, dengan beberapa perkara yang mereka perbuat. Orang mukmin kekuatannya adalah pada ketaatan. Seorang mukmin kekuatannya adalah pada amalan saleh. Ketika mereka beramal dengan amalan saleh, semakin kokoh, semakin kuat, dan semakin bisa menghindar dari godaan syaitan. Ketika mereka berbuat maksiat, muncul kelemahan. Berbuat dosa, tambah lemah lagi. Dan semakin banyak berbuat dosa dan semakin besar perbuatan dosanya, semakin mudah diseret oleh syaitan ke dalam penyimpangan. Maka Allah katakan istazalla, disesatkan oleh syaitan bi ba'dhi ma kasabu, dengan apa yang mereka perbuat, dengan sebab apa yang mereka perbuat. Tetapi Allah maafkan sebagian mereka. Walaqad afa Allahu anhum. Sungguh Allah telah memaafkan mereka. Innallaha ghafurun halim. Sungguh Allah telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Lembut, Maha Penyayang. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala an halil ladina hazamu yawma Uhud. Ayat ini menghabarkan, atau Allah Subhanahu wa taala menghabarkan dalam ayat ini, halal ladina hazamu yawma Uhud, keadaan orang-orang
yang inhazamu yaum Uhud. Wa man ladzi aujaba lahumul firar. Digambarkan oleh orang-orang yang kalah dan orang-orang yang lari. Dan apa sebab yang menyebabkan mereka lari? Wa annahu min taswili syaitan. Pertama, Allah terangkan bahwa itu karena godaan syaitan. Innal ladzina tawallaw, mereka-mereka yang berpaling. Yaumal taqal jam'an, di hari bertemunya dua pasukan. Kata Allah, innamastazallahumush syaitan. Itu hanya saja karena digelincirkan oleh syaitan. Berarti pertama jawabannya annahu min taswili syaitan, dari godaan syaitan. Wa annahu tusallit alaihim bi ba'di dzunubihim, dan bahwasanya dhamirnya dhamirus sya'an, dan bahwasanya tusallit alaihim bi ba'di ma kasabu atau bi ba'di dzunubihim. Dan mengapa syaitan bisa dan berhasil menyeret mereka bi ba'di dzunubihim, karena sebab dosa-dosa mereka. Fahumul ladzina adkhaluhu ala anfusihim, maka merekalah yang menyebabkan masuknya syaitan di hati-hati mereka. Wa makkanuhu, mereka sendirilah yang memberikan kesempatan kepada syaitan untuk menggodam diri mereka. Makkanu, memberikan kesempatan. Bima fa'alu minal ma'asi, bagaimana memberikan kesempatan? Dengan apa yang mereka perbuat dari maksiat-maksiat. Minal ma'asi. Artinya seseorang berbuat maksiat berarti dia membuka pintu bagi syaitan. Sudah pernah kita sampaikan di mimbar ini atau di majelis ini, bahwa di antara balasan yang jelek dari dosa adalah dimudahkannya dosa berikutnya. Sebagaimana dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan itu sangat mengerikan. Karena dosa yang pertama akan menyeret pada dosa yang kedua. Dosa yang kedua akan menyeret pada dosa yang ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Karena ketika dia berbuat dosa, iman turun. Karena iman yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Maka ketika iman berkurang, syaitan punya kesempatan untuk masuk ke dalam hatinya dan menggoda dirinya. Ketika tergoda oleh syaitan berbuat dosa, semakin lemah lagi. Ketika semakin lemah, semakin mudah bagi syaitan untuk menyeretnya kepada dosa yang berikutnya, dan seterusnya dan seterusnya, wahalumma jarra, dan terus seperti itu. Li'annaha markabuhu, karena syaitan itu karena dosa-dosa itu adalah markabu syaitan. Li'annaha, karena dia, ini maksiat-maksiat, markabuhu merupakan kendaraan syaitan. Wa madkhalahu, dan pintu syaitan. Kalau i'tasamu, kalau saja mereka berlindung diri dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, bi ta'ati rabbihim, dengan mentaati Rabb mereka, lama kana lahu alaihim min sultan. Kalau saja mereka berlindung diri kepada Allah dengan menjalani ketaatan-ketaatan kepadanya, dengan beribadah kepadanya, dengan mengamalkan amalan-amalan saleh, lama kana lahu alaihim sultan, niscaya syaitan gak akan punya kekuatan dan gak akan bisa mengalahkan orang beriman. Gak punya kemampuan dan gak bisa. Apa kata Allah? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ketika Allah katakan pada iblis, ketika iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ingin menggoda anak Adam, la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh akan aku sesatkan mereka semuanya. Kata Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, engkau enggak akan punya kekuasaan atas mereka. Hamba-hambaku
yakni hamba-hamba Allah yang mukminin, yang salihin. Laisa laka alaihim sultan. Engkau enggak akan bisa memimpin mereka, enggak akan bisa menguasai mereka, enggak akan bisa punya sultan atas mereka. Tidak bisa. Maka dikatakan pula dalam ayat lainnya, iblis berkata, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ya Allah hamba-hambamu yang ikhlas. Aku enggak bisa menggoda mereka, enggak bisa mengajak mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Idan adz-dzunub, dosa-dosa itu adalah madkhal li syaitan wa markab li syaitan. Dia sebagai kendaraan syaitan dan sekaligus dia sebagai pintu masuknya syaitan. Tsumma akhbara annahu 'afa 'anhum. Tetapi Allah kabarkan bahwa Allah memaafkan mereka. Karena ketika itu terjadi kekacauan, sebagian para sahabat tetap bersama Nabi dan melindungi Nabi, bahkan menjadi benteng hidup untuk Rasulullah SAW. Mereka biarkan badan mereka yang terkena panah dan tombak. Yang penting Rasulullah SAW selamat. Tetapi ada pula mereka-mereka yang karena terjadi kekacauan, mereka lari ke sana kemari. Tidak seluruhnya munafikin. Adapun munafikin sudah dibahas tadi keadaan mereka. Tetapi para sahabat yang dalam keadaan mereka ketika kekacauan itu dia tidak tahu mau kemana dan harus kemana. Bahkan mereka tidak tahu Rasulullah di mana. Bahkan terdengar berita terbunuh Rasulullah, qutila Muhammad. Semakin gelisah mereka, semakin kacau. Maka Allah katakan walaqad afallahu anhum. Allah maafkan mereka. Apalagi ketika situasi sudah mulai kondusif, sudah mulai tenang, mereka berkumpul kembali dan mereka bersatu kembali bersama Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya. Ini menunjukkan kalau mereka masih memiliki iman dan mereka mukminin, bukan seperti mereka para munafikin yang memang sengaja ingin lari, bahkan ucapannya sangat jelek. Seakan-akan mereka gembira kalau kaum muslimin kalah. Dan kemudian berkata, itu karena kalian gak nurut sama kami. Coba, lau ata'una ma matu wa ma qutilu. Kalau saja mereka mentaati kami, mereka gak akan terbunuh. Gak akan mati, kata munafikin. Berbeda dengan yang ini. Yang tentunya situasinya sudah kita gambarkan sangat kacau sekali. Sehingga Allah katakan walaqad afallahu anhum. Siapa yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala afu? Siapa yang mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang mukminin, yang muznibin. Orang yang mukmin tapi berbuat kesalahan atau tergelincir dalam satu dosa. Maka mereka layak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma akhbara annahu 'afa 'anhum ba'da ma fa'alu ma yujibul mu'akhadhah. Setelah mereka yang tadinya fa'alu melakukan ma yujibul mu'akhadhah, apa yang semestinya dibalas, yakni dosa. Ma yujibul mu'akhadhah, yang seharusnya diazab, itu adalah perbuatan yang salah dan dosa. Wa illa falaw akhadhahum lasta'salahum. Kalau saja Allah balas mereka saat itu, maka niscaya Allah akan habiskan mereka. Tetapi Allah maafkan mereka. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Bahkan musyrikin sendiri saling bertanya di antara mereka, kenapa? Sudah kalah mereka, kenapa kita tidak habisi? Ikhwani fillah a'azakumullah. Pertanyaan-tanya mengapa? Kita sudah kalahkan mereka. Mereka sudah lemah. Mereka sudah begini dan begitu. Kenapa kita tidak habiskan mereka semuanya? Ada ru'b di hati mereka. Yang memang Allah turunkan di hati-hati mereka ar-ru'b. Yang kata Nabi SAW, nusirtu bir-ru'bi masiratas syahrin. Aku dimenangkan dengan rasa takut
yang Allah timpakan pada mereka, musuh-musuh Allah, sejarak 1 bulan perjalanan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menunjukkan kalau Allah afa anhum, Allah memaafkan mereka. Kalau saja Allah tidak memaafkan mereka, Allah habisi mereka. Tetapi Allah takdirkan tidak terjadi. Innallaha ghafurun halim. Ghafur, maha pengampun. Lil muznibinal khati'ina. Tentunya al-mu'minin. Yakni Allah memaafkan, Allah maha pengampun terhadap dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan dengan sebab ay bima yuwafiquhum atau bima yuwaffiquhum lahu minat taubah wal istighfar, yaitu dengan Allah kasih taufik mereka untuk beristighfar dan untuk bertaubat. Orang-orang beriman menyesal ketika setelah kondisi agak tenang, mereka kembali mencari Rasulullah SAW dan mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan menyesal. Kenapa kami tadi lari sehingga Rasulullah SAW terpukul, berdarah pipinya ila akhirnya. Mereka merasa salah dan mereka bertaubat. Inilah mukminin. Kalau terjatuh ke dalam dosa, mereka beristighfar. Dan juga bisa dengan sebab masaibul mukaffirah. Bisa dengan sebab istighfar mereka, Allah kasih taufik untuk bertaubat, Allah kasih taufik untuk minta ampun. Bisa dengan sebab masaibul mukaffirah, musibah-musibah yang menghapuskan dosa. Dan ini kejadian Uhud cukup sebagai musibah yang menghapuskan dosa mereka. Mengapa? Karena sudah mereka benar-benar terpukul, sebagaimana dibahas pada ayat yang sebelumnya, bahwa mereka merasa sedih. Mereka mendapatkan gham. Itu cukup sebagai balasan dari Allah dan menghapuskan dosa mereka. Ghamman bi ghammin. Kesedihan di atas kesedihan. Kesusahan di atas kesusahan. Kegelisahan hati mereka. Mengapa terjadi seperti ini? Belum lagi secara fisiknya. Mereka terluka, mereka tersayat, mereka sebagian terbunuh ila akhirih. Itu juga masaib. Dan tidaklah satu musibah menyentuh seorang mukmin walaupun tertusuk duri kecuali ada dosa yang terhapus. Tidaklah satu musibah yang menimpa seorang mukmin walaupun tertusuk duri kecuali ada dosa yang terhapus. Ikhwan fillah azakumullah, sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengeluh kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah ada orang yang enggak pernah punya salah? Artinya beliau radhiyallahu taala anhu ingin untuk tidak berbuat salah. Tetapi manusiawi ada saja ketergelinciran, ada saja kekeliruan, kealpaan. Maka dia sedih dan datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada manusia yang enggak pernah punya salah, enggak pernah keliru? Ya Abu Bakrin, alasta tansab, alasta tusibaka la'wa. Wahai Abu Bakar, bukankah engkau pernah sakit? Bukankah engkau pernah tertimpa musibah? Pernahkah engkau pernah kesusahan? Pernah ini, pernah itu? Kata Abu Bakar, bala. Iya, tentunya. Dzalika ma tujzauna bihi. Itulah yang engkau dibalas dengannya. Ini adapun dosa-dosa yang seperti itu bisa terhapus dengan musibah-musibah. Maka inilah sifat Allah Subhanahu wa taala, Ghafur, Maha Pengampun. Halim, Maha lembut, Maha penyayang. La yu'ajil man 'asahu. Di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyegerakan azab kepada orang yang bermaksiat. Ini kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. La yu'ajil man 'asah. Allah tidak menyegerakan azab bagi orang yang berbuat dosa.
Bal yasta'ni bihi, bahkan Allah tunda. Barangkali dia akan bertaubat. Mungkin dia akan mendapatkan taufik untuk minta ampun pada Allah. Atau bisa jadi dia akan beramal dengan amalan saleh yang menghapusnya. Dan itu yang ketiga. Wa yad'uhu ilal inabati ilaih. Allah terus mengajak mereka secara syar'i untuk kembali kepadanya dan bertaubat kepadanya, wal iqbal alaih, dan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini halimnya Allah Subhanahu wa taala. Ghafurun halim. Maha pengampun lagi maha lembut, maha penyayang. Maka ketika seorang berbuat dosa, Allah tidak langsung adab saat itu. Tapi Allah tunda. Allah biarkan dia sambil terus diperingatkan agar mereka bertaubat, agar mereka kembali, agar mereka menyesali, agar mereka barakallahu fikum, sehingga bisa terhapus kembali dosa-dosanya. Imma bisa jadi dengan yang pertama, mendapatkan taufik, dia mengikuti ajakan Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang baik. Bisa jadi yang kedua, Allah timpakan padanya musibah untuk menghapuskan dosanya. Bisa jadi yang ketiga, yaitu dia beramal saleh yang menghapuskan dosanya. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Tsumma intaba wa anaba qubila minhu. Dan ketika orang tadi bertaubat dan kembali kepada Allah, Allah terima taubatnya. Allah buka pintu taubat agar mereka bertaubat. Wa sayyarahu ka'annahu lam yajri minhu dhanbun. Maka Allah jadikan seakan-akan tidak pernah berlangsung padanya dosa. Masya Allah. Di sini sifat ghafurnya. Yang tadi sifat halimnya. Berbuat dosa masih dibiarkan oleh Allah. Diberi kesempatan untuk bertaubat. Diberi kesempatan untuk minta ampun. Diberi kesempatan untuk mengimbanginya dengan amalan-amalan saleh. Diberi kesempatan dia untuk mendapatkan dari Allah SWT ampunan. Setelah mereka bertaubat, Allah ampuni dia karena Allah bersifat ghafur. Walam yasdur minhu aib, hingga akhirnya tidak sama sekali seperti tidak pernah berbuat dosa, bersih. Falillahil hamdu ala ihsanih, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikannya. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzza law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir yang mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, sesama orang kafir ketika mereka berperang di muka bumi, au kanu ghuzza, ketika mereka berjalan di muka bumi atau mereka berperang. Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Janganlah berkata seperti mereka orang-orang kafir tadi. Kalau saja mereka ada di sisi kami, bersama kami tidak berangkat, ma matu wa ma qutilu. Mereka enggak akan mati dan enggak akan terbunuh. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Yang demikian agar Allah jadikan di hati mereka sebagai hasrah, penyesalan di hati mereka, kesedihan yang mendalam di hati mereka. Wallahu yuhyi wa yumit, padahal Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Berangkat tidak berangkat, kalau Allah takdirkan mati, dia mati. Berperang ataupun tidak berperang, kalau Allah takdirkan dia mati, dia akan mati. Maka kalimat tadi hanya hasrah,
Hasrah itu musibah di atas musibah. Seorang mendapatkan musibah, kemudian diiringi dengan kalimat-kalimat seperti coba kalau begini, coba kalau begitu, itu musibah lagi. Hatinya akan sakit, akan sedih. Hatinya benar-benar mendapatkan hasrah. Adapun orang mukmin ketika mendapatkan musibah, mereka terima dengan sabar dan mereka katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Maka tidak lagi ada hasrah dalam hati mereka. Barakallahu fikum. Adapun orang-orang kafir kata Allah, mereka ketika perjalanan safar di muka bumi atau mereka berperang, kemudian terjadi musibah, mereka akan berkata, "Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu." Kalau saja mereka tetap bersama kami di sini, enggak terjadi itu. Itu membuat hasrah di hati mereka. Maka Allah katakan di ayat ini, wahai orang beriman, wala takunu kalladzina kafaru. Kalian jangan seperti mereka. Kalau sudah qadarullah, kalau sudah terjadi, jangan menyatakan lau. Coba kalau begini, coba kalau begitu. Lau harfu syaitan. Lau dijuluki harfu syaitan kalau pada perkara yang sudah terjadi, kemudian disesali dengan kalimat coba kalau begini. Berbeda dengan lau kalau untuk yang akan datang. Kalau saya begini, saya akan bersedekah, itu beda lagi. Tetapi ini adalah lau harfu syaitan ketika menyatakan seperti apa yang dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir. Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Wallahu yuhyi wa yumit. Ingat, kematian adalah takdir Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan, Allah Maha tahu. Wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairun mimma yajma'un. Kalau kalian terbunuh atau kalian mati fi sabilillah, lamaghfiratun. Wala in qutiltum fi sabilillah, kalau kalian terbunuh di jalan Allah, aw muttum atau kalian mati, lamaghfiratun minallahi wa rahmah, sungguh ampunan dari Allah dan rahmat dari Allah, khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Kalau saja mereka hidup, mereka akan kumpulkan harta, akan kumpulkan ini dan itu, mereka bersenang lagi dengan dunia. Maka ampunan tadi, rahmat tadi, khairun mimma yajma'un. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Dan kalau kalian mati atau kalian terbunuh, kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang. Oleh Syekh Sa'di rahimahullah, yanha ta'ala ibadahul mu'minin an yushabihul kafirin. Allah melarang hamba-hambanya kaum mukminin jangan menyerupai orang-orang kafir. Alladzina la yu'minuna bi rabbihim wala bi qada'ihi wa qadarihi, yaitu orang-orang kafir yang tidak beriman pada Rabb mereka dan juga tidak beriman pada takdir, tidak beriman pada qada dan qadar. Yaitu orang kafir dari kalangan munafikin dan yang sejenisnya, dan juga orang-orang kafir yang bersama mereka, yaitu Yahudi di Madinah bersama munafikin. Yanhahum an musyabahatihim fi kulli syai', melarang untuk menyerupai orang-orang kafir dalam segala sesuatu. Wa fi hadzal amril khas, dan khususnya dalam perkara ini. Ma huwa? Wa huwa annahum yaquluna li ikhwanihim fid din aw fin nasab, yaitu berkata pada saudara-saudara mereka di dalam agama, ini munafikin berbicara kepada kaum muslimin, atau saudara-saudara mereka dalam nasab,
saudara kerabat mereka, famili mereka. Idza darabu fil ardi, kalau mereka berjalan di muka bumi, yani safaru lit tijarah misalnya, bepergian safar, atau kanu ghuzza, atau mereka dalam keadaan perang, tsumma jara alaihim qatl aw maut, kemudian terjadilah musibah kematian. Berjalan naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya jatuh, atau naik kapal laut, tiba-tiba tenggelam. Jangan berkata, "Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu." Kalau saja mereka tetap di sini enggak berangkat, bisa mereka enggak mati. Jangan. Ya. Kaum muslimin jangan seperti munafikin, jangan seperti orang-orang kafir. Kaum muslimin hendaklah mengucapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Sudah nggak perlu pakai kalau-kalau. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa dia akan mati tenggelam atau dia akan mati di atas pesawat ketika terjatuh. Qala, jangan mengatakan ayu'aridunal qadar, jangan menentang takdir. Wa yaquluna, dan berkata law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Wa hadza kadzibun minhum, karena ucapan ini sungguhnya kedustaan dari mereka. Mengapa kedustaan? Walaupun benar-benar ada di sisi mereka, tidak berangkat bersama pesawat tersebut dan tidak berangkat bersama kapal yang naas tadi, tetap akan mati kalau dicatat mati oleh Allah. Berarti kan dusta. Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Kalau saja mereka bersama kami di sini enggak berangkat, niscaya enggak mati. Kata siapa? Dari mana kamu tahu? Kadzibun waftira'. Itu kedustaan dan mengada-ngada. Kalau sudah takdirkan oleh Allah mati, dia akan mati. Berangkat mati, enggak berangkat mati. Kalau sudah takdirkan mati, pasti mati. Tanpa perang, tanpa musibah, tanpa apapun, duduk di rumahnya, membuka nasi bungkus, mati. Terjadi pada orang yang saya kenal, rahimahullah, duduk di rumahnya, buka nasi bungkus, meninggal. Barakallahu fiikum. Dalam keadaan tidak ada berita kalau dia sakit ini, sakit itu, tidak ada. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Sehingga jangan ada kalimat law kanu indana. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, hadza kadzibun minhum. Itu kedustaan dari mereka. Faqad qala ta'ala, Allah sudah berkata, qul law kuntum fi buyutikum. Allah sudah berkata di ayat sebelumnya, kalaupun kalian di rumah-rumah kalian, yakni enggak berangkat berperang, enggak safar, enggak naik pesawat, enggak apapun, la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, niscaya akan keluar orang-orang yang sudah dicatat akan mati, akan keluar ke tempat matinya. Dia di rumah, tapi tercatat akan mati di depan rumah. Dia akan keluar ke depan, kemudian kenapa mobil, selesai. Qadarullah. Atau bahkan dia duduk di tempat biasa duduk, dalam keadaan dia sudah menunaikan sholat tahajud, tiba-tiba sebuah truk masuk ke rumahnya dan dia mati. Mudah-mudahan dengan husnul khotimah. Itu juga terjadi pada orang yang kita kenal. Siapa yang bilang lau kanu indana ma matu? Siapa yang berani menjamin bahwa siapa yang bersama kami sini enggak akan mati? Kadzib. Itu adalah kedustaan. Siapa yang ditakdirkan oleh Allah dia akan mati dimanapun dia berada. Walaupun fi buruj musyayyadah, walaupun di menara tinggi, benteng yang kokoh, tetap akan mati. Kalau sudah takdirkan mati. Walakin hadha at-takdzib lam yufidhum illa anna Allah yaj'al hadha al-qawl wa hadhihi al-aqidah hasratan. Tetapi kedustaan mereka, lau kanu indana ma matu, coba kalau ada di sisi kami enggak berangkat enggak akan mati. Kedustaan ini lam yufidhum, enggak memberikan faedah apa-apa. Apa faedahnya?
ucapan tadi. Coba kalau bersama kita, dia nggak akan mati. Apa faedahnya? Nggak ada faedah. Illa anna Allah yaj'al hadzal qaul, kecuali Allah jadikan ucapan itu justru menjadi hasratan fi qulubihim. Hadil akidah tadi yang salah tadi akan menjadikan hasrah fi qulubihim. Kalau jadi hasrah fi qulubihim berarti musibah di atas musibah. Fatazdadu musibatuhum, maka bertambah musibahnya. Iya betul, coba kalau gak berangkat, nangis lagi dia. Semakin sedih, semakin tersayat. Tetapi kalau kalimatnya qadarullah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tidak menambah hasrah, tapi terhibur. Barakallahu fikum. Hati-hati wahai muazzin, wahai orang-orang yang bertakziah. Jangan bahasa-bahasa itu keluar dalam takziah. Karena itu bukan takziah, bahkan sebaliknya. Bukan menenteramkan orang yang kena musibah, bahkan justru membuat tersayat hatinya. Iya, coba kalau mereka tadi nggak berangkat ya, kasihan ila akhir. Itu justru nyakiti namanya. Ucapkan ucapan takziah. A'adhamallah ajrakum wa ahsanallah azaakum wa ghafarallah limayyitikum, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, atau lillahi ma akhad wa lillahi ma a'ta wa kullun bi ajalin musamma. Kalimat-kalimat seperti itu menenteramkan. Kita dari Allah dan akan kembali pada Allah. Milik Allah lah apa yang Allah beri, dan milik Allah pula apa yang Allah ambil. Sekarang Allah ambil kembali, mau apa lagi? Ikhwani fillah, a'azakumullah, walhamdulillah. Agama ini sangat sempurna, sangat lengkap. Wa ammal mu'minuna billahi fa innahum ya'lamuna anna dzalika biqadrillah. Adapun orang-orang beriman, maka mereka beriman dan percaya. Mereka tahu bahwa itu semua dengan takdir dari Allah, maka mereka beriman dan mereka tunduk pasrah pada apa yang sudah ditakdirkan. Fayahdillahu qulubahum wa yuthabbituha, maka Allah jadikan hati mereka terbimbing dengan hidayah dan hati mereka menjadi kokoh, wa yukhaffif bidzalika anhumul musibah, dan musibahnya menjadi ringan. Qala Allahu raddan alaihi, maka Allah pun membantah mereka yang menyatakan law kanu indana ma matu, kalau saja ada di sisi kami gak akan mati. Kata Allah, wallah yuhyi wa yumit, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, berangkat ataupun tidak berangkat, indakum atau indana. Tetap saja kalau sudah Allah takdirkan mati akan mati, Allah takdirkan hidup akan hidup. Ay wa huwal munfaridu bidzalik fala yughni hadra an qadar, fala yughni hadarun an qadar. Tidak akan bermanfaat hadar dari takdir. Hadar itu kehati-hatian. Kehati-hatian disuruh, tetapi takdir tidak akan berubah. Maka berupayalah dan berusahalah. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan takdirnya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maknanya Allah akan balas. Fayujazikum bi'a'malikum wa takdzibikum. Allah akan balas kalian dengan perbuatan-perbuatan kalian dan termasuk kedustaan kalian berkata law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Akan dihisab semuanya. Tsumma akhbara ta'ala anna al-qatl fi sabilihi aw al-maut fihi laysa fihi naqsun wala mahdhur. Kemudian Allah kabarkan pula bahwa terbunuh di jalan Allah atau mati di jalan Allah gak ada aib, gak ada kekurangan, gak ada yang perlu dihindari. Kematian fisabilillah kemuliaan. Hidup dalam keadaan mulia, mati dalam keadaan syahid. yakni mereka yang berjalan di atas iman, hidupnya dimuliakan, matinya juga dimuliakan. Wala mahdzur, maka enggak perlu dihindari. Kenapa harus menghindari sesuatu yang mulia?
Wa innama huwa mimma yanbaghi an yatanafas fihi al-mutanafisun. Bahkan semestinya mereka-mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan itu. Karena itu akan mendapatkan jannah. Dengan syahid fi sabilillah, dengan kematian di jalan Allah, dia akan mendapatkan jannah dari Allah Ta'ala dan keridhaannya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kata Allah, untuk itulah hendaklah mereka berlomba untuk mendapatkan jannah. Li'annahu sababun mufdin wa musil ila maghfiratillahi wa rahmatih. Karena itu adalah sebab yang membawa mereka, mengantarkan mereka kepada ampunan Allah dan rahmat Allah. Wa dzalika khairun mimma yajma' ahli dunya. Maka tentunya itu lebih baik dari semua yang dikumpulkan oleh ahli dunya min dunyahum. Lebih baik dari semua yang dikumpulkan oleh ahli dunya, dari dunia-dunia mereka. Wa annal khalqa aidan idza matu aw qutilu bi ayyi halatin kanat fa innama marji'uhum ila Allah. Dan juga Allah kabarkan bahwa makhluk-makhluk ini kalau mereka mati atau terbunuh bi ayyi halatin kanat, karena sebab apapun dan bagaimanapun matinya, tetap kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mereka membantah ketika kita nasihati, sudah jangan berkata seperti itu. Walaupun ada di sini, kalau takdirkan mati, ya mati. Ya tapi kan matinya di sini, enggak di sana. Apa bedanya? Ya, kita jawab dengan kalimat berikutnya. Apa bedanya? Kalau kalian mati atau terbunuh dimanapun, wa kaifa ma kanat, bagaimanapun matinya, wa kaifal halatu, tetap dia akan kembalinya kepada Allah, sama saja. Ya. Kan kita bisa menyolatkan, salatkan, doakan. Ya. Kalau tidak ketemu jenazahnya, salat gaib. Ya. Apa bedanya? Doanya sama. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'si madkhalahu waqim nuzulahu waghsilhu bil ma'i wat thalji wal barad ila akhir ad-du'a. Wa ma'aluhum ilaihi, kembalinya tetap kepada Allah. Fayujazi kullan bi'amalih, masing-masingnya juga akan dibalas sesuai dengan amalannya. Fa'inal firar illa ilallah, maka kemana kalian lari? Kecuali kepada Allah. Tidak bisa menghindar takdir Allah. Kemana kalian lari? Fa'ina tadhabun. Wa amalil khalqi asimun illa li'tisam bihablillah. Maka tidaklah pada makhluk ini ada perlindungan kecuali dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagi manusia ini perlindungan kecuali dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berupayalah, bersungguh-sungguhlah dan berharaplah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.